Tang-tang, yuk mulai latihan soal agar saat ujian sudah terlatih. Nah, kita mulai dari nomor 1. Sebelumnya, Bin akan memberikan tips dalam menjawab soal yang seperti ini ya. Yang pertama, baca terlebih dahulu pertanyaannya. Jangan baca ini kalimat ini dulu, jangan ya. Atau kalau misalkan nanti ada soal-soal yang memang punya teks yang panjang atau paragraf yang banyak, maka tips pertama adalah baca pertanyaannya dulu. Kenapa harus baca pertanyaannya dulu? Agar kita lebih fokus pada apa sih yang dicari untuk menjawab pertanyaan nomor tersebut. Lalu, kalau misalkan nanti ada paragraf yang panjang sekali dan hanya mengacu pada, misalkan ada 4 paragraf, dan yang ditanya itu hanya paragraf yang ketiga, maka fokus saja ke paragraf ketiga. Jangan membaca semua paragraf, karena itu akan menghabiskan banyak waktu, Tang-tang. Dan juga kan kalau ujian itu UMPTKIN maupun ujian tes masuk perguruan tinggi yang lain, pasti akan diberi waktu untuk menjawab soalnya, sehingga kita perlu mengefisiensikan waktu. Waktunya cukup dan jawabannya juga bisa maksimal, tidak asal-asalan. Oke, lanjut ke nomor 1. Di sini Bin akan memberikan waktu selama 1 menit ya untuk Tang-tang menjawab soalnya agar latihan suatu saat ujian UMPTKIN. Oke, Bin akan memberikan waktu 1 menit dan fokus pada pertanyaannya. Fokus pada kata kuncinya. Oke, dimulai dari sekarang, selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit ya. Apa Tang-tang sudah menemukan jawabannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dan Tang-tang juga harus udah mulai berlatih agar terbiasa menjawab soal dengan diberikan waktu gitu. Agar nggak cuma fokus ke 1 pertanyaan aja, tapi ke semua pertanyaan bisa fokus dan maksimal sehingga semuanya bisa dijawab dan kita berusaha semaksimal mungkin agar jawabannya benar. Oke, lanjut kita bahas nomor 1. Baca pertanyaan dulu. Kata revolusi sering digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari politik hingga teknologi. Dalam kalimat berikut, kata revolusi memiliki makna yang paling dekat dengan... Oke, jadi revolusi di sini
memiliki makna yang paling dekat dengan yang mana? Oke, kita udah tahu tuh pertanyaannya adalah mencari makna yang paling dekat dengan kata revolusi yang ada di kalimat 1. Selanjutnya kita baca dulu kalimatnya. Perkembangan kecerdasan buatan telah menciptakan revolusi dalam dunia kerja, di mana banyak pekerjaan manual tergantikan oleh otomatisasi. Oke, kita cocokkan dengan pilihan A. Perkembangan kecerdasan buatan telah menciptakan pemberontakan dalam dunia kerja, di mana banyak pekerjaan manual tergantikan oleh otomatisasi. Apakah revolusi yang dimaksud di kalimat ini adalah pemberontakan? Tentu tidak ya, karena di kalimat ini, yang ini, tidak dinotis tentang perlawanan. Maka, jawabannya, pilihannya, tentu bukan A. Oke, kita titik dulu. Bukan A. Yang B, perubahan drastis. Perkembangan kecerdasan buatan telah menciptakan perubahan drastis dalam dunia kerja, di mana banyak pekerjaan manual tergantikan oleh otomatisasi. Pilihan B cukup memuaskan ya, karena perubahan drastis ini dikuatkan dengan adanya banyak pekerjaan manual tergantikan. Banyak, karena kalau perubahan drastis pasti banyak pekerjaan yang tergantikan gitu. Penolakan sistem lama. Kalau misalkan kita udah tahu makna kalimatnya, nggak usah dibaca lagi makna kalimat. Sorry, kalau misalkan kita udah tahu inti dari kalimatnya, nggak usah dibaca lagi kalimatnya, oke? Apakah kalimat yang tadi itu, yang sudah kita baca bareng-bareng, itu mengacu ke penolakan sistem lama? Apakah perkembangan kecerdasan buatan ini itu menciptakan penolakan sistem lama? Tentu enggak ya, karena di kalimat ini nggak dinotis tentang penolakan sistem lama. Oke. Apakah inovasi bertahap? Enggak ya, karena banyak pekerjaan manual. Kalau misalkan bertahap itu, dia itu sedikit demi sedikit dan perubahannya itu enggak terlalu banyak. Sedangkan kalau di sini kalimatnya itu mengacu ke emang perubahan yang banyak. Oke, tidak. Transformasi budaya di kalimat ini enggak membahas tentang budaya, lebih ke arah kerja. Jadi jawabannya itu